الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah salat maghrib Masjid Utsman bin Affan yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita, yang dengannya kita masih bisa menunaikan, melaksanakan aktivitas kita. Semoga seluruh aktivitas kita dari ketika bangun tidur sampai nanti ketika akan tidur, bahkan tidur itu sendiri, semuanya bisa bernilai ibadah yang pahalanya akan kita dapatkan pada yaumul qiyamah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang istiqamah sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhu Thalatsatil Usul, syarah atau penjelasan dari kitab Al-Usulus Salasah, yang mana kitab Al-Usulus Salasah ini ditulis atau dikarang, disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian di sini kita akan bacakan syarah atau penjelasan yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah bahas tentang beriman kepada hari akhir. Maka pada malam hari ini kita akan sampaikan tentang manfaat atau buah dari beriman kepada hari akhir. Ya, karena
kita akan semangat, kita akan punya antusias ketika kita mengetahui apa sih faedahnya. Kenapa saya harus belajar ini, belajar itu? Kalau kita tahu manfaatnya, kita akan semangat. Bahkan ketika di sana ada hal-hal yang menjadi penghalang, katakanlah, bagi kita itu bukan sebagai penghalang yang menjadikan kita tidak jadi belajar. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan faidah yang ada di dalamnya. Ya, sama juga dengan permasalahan beriman kepada hari akhir. Apa faidah atau buah yang bisa dipetik, manfaat yang bisa didapatkan dari beriman terhadap hari akhir? Tentunya di sana keimanan kepada hari akhir ini merupakan salah satu dari bentuk keimanan kita sebagai seorang muslim, dan ini bagian dari rukun iman. Maka di buku ini, yaitu di buku Syarhu Salasatil Usul, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan, walil imani bil yaumil akhiri samaratun jalilatun. Buah dari beriman kepada hari akhir itu sangat banyak. Ya, beriman kepada hari akhir itu memiliki samarat, yaitu memiliki buah, memiliki faidah, memiliki manfaat yang sangat mulia. Minha, di antaranya diterangkan di sini, al-ula ar-rahbatu fi fi'lit ta'ati wal hirsu 'alaiha raja'an li sawabi dzalikal yaum. Yang pertama, seseorang yang beriman kepada hari akhir, maka dia akan mendapatkan manfaat, yaitu dia akan senang dan antusias untuk melakukan ketaatan, menunaikan amal-amal ketaatan, bukan sekedar melaksanakan, tapi ada hirs, ada semangat, ada antusias, ada nikmat. Ya, maaf saja kadang seseorang dia memang melaksanakan ketaatan, tapi tidak disertai antusias, tidak disertai semangat. Ya. Bahkan mereka, orang-orang munafik, mereka juga melaksanakan amal ketaatan secara lahiriah, sholat misalnya. Akan tapi sholat yang mereka lakukan bagaimana? Sholatnya bahasa kita ya, awang-awangan gitu. Salatnya itu malas-malasan. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan apabila mereka mendirikan salat, mereka salatnya itu dengan malas-malasan, tidak ada antusias, tidak ada semangat. Ya. Atau mungkin sekedar apa? Menggugurkan kewajiban, sehingga yang ditunaikan ini tidak disertai dengan rasa nikmat. Salat rasanya biasa saja, berdoa kayaknya kosong, baca Al-Quran tidak ada rasa nikmat. Berbeda dengan orang yang dia beriman kepada hari akhir, dia mengimani seluruh kejadian yang ada di hari akhir, adanya kebangkitan, adanya hisab, adanya mizan, dan nanti puncaknya adanya apa? Surga dan neraka. Maka dia akan punya hirs, punya antusias, ya, bahkan dia akan merasakan nikmat, ya, merasakan nikmat. Ya, bukan sekedar melaksanakan ketaatan.
Dan juga dia punya harapan, rojaan li thawabi dzalikal yaum. Ya. Dia mengharapkan pahala pada hari tersebut. Dia mengharapkan dengan melaksanakan ketaatan dia mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap dia melaksanakan ketaatan, dia meyakini bahwasanya semuanya akan diberi balasan. Bahkan sebelum melaksanakan. Dan ini merupakan rahmat Allah, merupakan kasih sayang Allah. Belum melakukan tapi sudah diberi pahala. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Allah taala berfirman. Ya, ini merupakan hadis qudsi. Ya, karena hadis yang isinya firman Allah. Yaqulullahu ta'ala, Allah taala berfirman, "Idza arada 'abdi an ya'mala Ya, idza arada 'abdi an ya'mala hasanatan." Ini berkaitan dengan melakukan perbuatan yang baik. Apabila ada seorang hambaku dia ingin melakukan, baru ingin melakukan kebaikan. Ada niat di hatinya ingin berbuat kebaikan. Sudah ada gerakan di hati. Saya nanti kalau lewat di depan saya, apa yang lewat di depan kita? Kotak infak misalnya, kita sudah niat akan saya masukkan yang warna ini. Yang warna apa? Biasanya warna apa? Warna banyak ya, ya silahkan antum milih sendiri gitu. Baru seperti itu sudah ditulis itu. Belum melakukan, baru kerentek gitu ya, ada niat, nanti kalau ini lewat saya akan masukkan yang ini. Sudah ditulis seperti apa yang dia niatkan ya. Idza arada an ya'mala hasanatan. Ya, apabila ada seorang hambaku dia ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum melakukannya, faktubuha lahu hasanah, tuliskan untuknya satu kebaikan. Ini baru ingin ya, ingin melakukan kebaikan, infak sedekah, ingin melakukan kebaikan, membaca Al-Quran, ingin melakukan kebaikan, menolong saudara muslimnya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka baru seperti itu sudah ditulis kebaikan, satu kebaikan, faktubuha lahu hasanah. Fa in amilaha, kemudian jika dia benar-benar melakukannya, sudah ada niat, kemudian benar-benar direalisasikan, benar-benar diwujudkan ya. Maka Allah katakan faktubuha lahu bi'asri amsalihha, tuliskan untuknya kebaikan 10 kali lipat. Berapa? 10 kali lipat. Bahkan ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan bisa sampai 700 kali lipat ya. Sehingga ketika menunaikannya ada roja, ada harapan ya, ada harapan. Mungkin kita mengeluarkan dana kita untuk melakukan kebaikan, mungkin kita mengeluarkan, meluangkan waktu kita, mengeluarkan potensi yang kita miliki. Di situ kita ihtisab, kita punya harapan, semoga itu semua diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk
seperti sekarang ini. Ya, kita duduk seperti ini. Ya, duduknya kita Masya Allah diberi kemudahan, kenyamanan ya. Saking nyamannya ya tidak masalah sedikit ngantuk nggak apa-apa kan seperti itu. Ya tidak masalah ngantuk kemudian bangun lagi ya semoga diberi kemudahan lah di dalam memahami gitu. Ya. Kita berharap kita kesini keluar dana atau tanpa dana? Ya sedikit banyak keluar lah ya. Misalnya dari rumah ke sini naik motor kan ya berapa tetes tetes bahan bakar ya. Kita mengeluarkan tenaga juga. Ya. Kita berusaha mengeluarkan tenaga. Meluangkan waktu ya, waktu sekitar maghrib sampai isya. Kita ikhlaskan itu semua. Kita berharap semoga semuanya diganti dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kita punya harapan, nikmat rasanya ketika beriman kepada hari akhir. Ada antusias, semangat, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar melaksanakan ya. Maka marilah ya kita sama-sama perbaiki kondisi diri kita. Ini yang pertama ya, faidah beriman kepada hari akhir. Dia akan semangat ya. Kemudian yang kedua diterangkan di sini, yang kedua as-saniyatu ar-rahbatu 'inda fi'lil ma'siyati war-ridha biha khaufan min iqabi dzalikal yaum. Yang kedua adalah dia akan takut melakukan kemaksiatan. Ya, dia akan takut melakukan perbuatan maksiat dan khawatir bila sampai rela ya dengan kemaksiatan tersebut. Ya, karena takut kepada sanksi atau siksa di hari akhir tersebut. Ini juga faidah beriman kepada hari akhir. Sehingga di sana ada penjagaan. Dengan beriman kepada hari akhir, dari diri kita sendiri sudah ada penjagaan. Penjagaan dari melakukan perbuatan maksiat. Ya. Takut melakukan perbuatan maksiat dan takut ridho kepada perbuatan maksiat. Apa bedanya takut kepada maksiat dan takut kepada ridho terhadap maksiat? Takut kepada perbuatan maksiat melakukannya. Ridho perkara hati. Lebih besar, berat mana melakukan dan ridho? Dosanya berat mana? Ya udah pakai contoh yang konkret. Orang yang judi ya, judi masih ada? Oh masih ya, masih katanya masih. Ya. Jadi judi apa? ya judi apa saja gitulah ya. Ya misalnya judi togel. Misal ini, ya dia melakukan pasang ya. Kalau pasang berapa? Ya alhamdulillah nggak ada yang tahu ya, alhamdulillah nggak ada yang pernah. Ya berapa itulah, misal 5.000, 10.000. Dia melakukan aktivitas judi. Dosa nggak? Dosa. Ya setiap orang kalau ditanya judi dosa nggak, pasti jawabannya dosa. Ya. Meskipun kadang ngeles, kadang yaitu manusia. Tapi kalau mau jujur hati nurani yang menjawab dosa. Loh ini kan cuma 1.000 itu. Siapa tahu tembus ya. Ngeles itu 1.000 masa dosa ya, jangankan 1.000. Sekecil apapun kalau judi ya tetap dosa itu. Kita sepakat ini dosa. Bandingkan dengan kondisi orang kedua. Dia tidak pernah pasang, dia tidak ikut judi,
tapi dia meridhoi, dia menyetujui, dia membenarkan alasan-alasan orang yang berjudi, dosanya besar mana? Ayo, besar mana Pak? Yang benar-benar judi atau yang tidak judi tapi ridho? Dari kadar dosanya besar mana? Kita sepakat dua-dua saya dosa, ya kan? Oh, ini dosa, ini juga dosa, tapi lebih berat mana? Berat mana? Yang ridho. Ini lebih berat. Maka kita khawatir dari terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, dan juga lebih besar lagi khawatirnya ridho kepada perbuatan maksiat. Ya. Ini akan kita dapatkan apabila ada keimanan di sana, keimanan kepada hari akhir. Dia ada takut karena semuanya akan ada balasannya. Ya. Semuanya akan ada balasannya, khaufan min iqabi dzalikal yaum. Dia takut dari sanksi atau iqab, siksa yang ada pada hari akhir tersebut. Sehingga orang yang beriman kepada hari akhir, dia itu akan ada penjagaan. Bukannya karena kita nggak ingin punya uang banyak, bukan. Ya. Bukannya karena dari sisi selera kita tidak senang kepada itu, bukan. Tapi satu-satunya yang menghalangi kita melakukan perbuatan maksiat karena kita tahu semuanya itu akan ada balasannya. Kita tahu sekecil apapun kita akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun kecil, ya, dzarrah itu ungkapan sesuatu yang paling kecil. Ya, atau ungkapan gambarannya semut yang hitam di malam yang gelap gulita di atas batu yang hitam. Sangat kecil, sangat samar. Meskipun kecil, melakukan kebaikan, dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia pun juga akan melihat balasannya. Maka ini akan menjadi sebuah penjagaan orang-orang yang punya keimanan kepada hari akhir. Bahkan sebaliknya, orang yang dia ada keinginan melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, dia akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana di dalam hadis yang sama yang tadi kita bacakan bagian satunya, yaitu Allah Ta'ala berfirman, "Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan." Apabila ada seorang hambaku, dia ingin melakukan sayyi'ah, kejelekan, keburukan, yaitu dosa. Kemudian Allah katakan, "Fala taktubuha 'alaihi." Allah perintahkan jangan kalian tulis, yaitu Allah sampaikan kepada malaikat pencatat, jangan kalian tulis sebagai satu kejahatan, jangan ditulis sebagai satu dosa, hatta ya'malaha, sampai dia benar-benar melakukannya. Inilah perbedaan antara keinginan berbuat baik, keinginan berbuat buruk. Kalau keinginan berbuat baik belum melakukan, sudah ditulis satu kebaikan. Keinginan berbuat buruk belum melakukan, belum ditulis. Kalau dia melakukan baru ditulis. Hatta ya'malaha
fa in amilaha faktubuha bimisliha. Apabila dia benar-benar melakukannya, sudah ada keinginan kemudian ditunaikan, dilakukan, tulislah untuknya satu kesalahan. Ya, kalau tadi, kalau kebaikan sudah ditunaikan, ditulis 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Kalau itu kalau kebaikan. Kalau kesalahan, satu kesalahan ditulisnya satu. Kalau kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan. Itu perbedaannya. Ya, bahkan kalau keburukan atau kesalahan belum dilakukan, belum ditulis, ditulisnya hanya kalau benar-benar ditunaikan. Kemudian wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Kalau dia tidak jadi melakukan, sudah ada keinginan, kemudian dia nggak jadi melakukan, maka tuliskan baginya satu kebaikan. Inilah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau melihat ini, kalkulasi ini ya, manusia itu harusnya lebih banyak kebaikannya atau keburukannya, pahalanya atau dosanya? Pahala ya, karena satu kebaikan ditulis 10 kali lipat, bisa sampai 700, bisa sampai kelipatan yang Allah kehendaki. Kalau keburukan cuma ditulis seperti perbuatan keburukan tersebut. Ya, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang nanti pada hari kiamat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua. Kemudian faidah yang ketiga, as-salisatu tasliyatul mu'mini amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirati wa sawabiha. Yang ketiga, beriman kepada hari akhir itu faidahnya adalah ini sebagai hiburan bagi orang mukmin atas apa yang tidak ia dapatkan dari kesenangan duniawi, ya, dengan masih dapat mengharap kenikmatan dan pahala akhirat. Ini juga faidah yang sangat besar. Masya Allah, seandainya tidak ada hari akhir, manusia niscaya tidak ada bedanya dengan apa? Maaf ya, dengan binatang. Ini seandainya. Dan karena kita meyakini adanya hari akhir, maka ini sebagai hiburan bagi kita. Kita merasa tenang, kita merasa nyaman, meskipun kita tidak mendapatkan kenikmatan dunia yang ada. Sesuatu yang hilang dari perkara dunia, baik yang bersifat materi maupun non materi. Apa yang bersifat materi? Makanan, ini materi. Minuman, masih banyak jenis makanan yang belum kita rasakan. Masih banyak jenis minuman yang belum kita rasakan. Termasuk di sana kenikmatan dunia, tempat tinggal, kendaraan, ataupun perkara-perkara lainnya. Ketika kita tidak mendapatkan, kita ada hiburan, tidak masalah. Di dunia tidak dapat, semoga nanti diganti dengan yang lebih baik di akhirat. Atau sesuatu yang bersifat non materi,
Dan ini juga merupakan hiburan, merupakan faidah yang besar disebabkan beriman kepada hari akhir. Seperti punya hak setiap kita mendapatkan keadilan. Yang namanya keadilan ini hak bagi setiap orang. Tapi terkadang tidak setiap orang dia mendapatkan keadilan. Ya. Contoh yang mudah, misal karena kita orangnya kecil, misal ya, kemudian orangnya lemah, misal dizalimi oleh orang lain, dipukul misalnya, mau balas nggak berani. Lu yang di depannya besar banget itu, balas gimana? Malah bisa lebih apa? Ya lebih parah gitu. Kita cuma berharap, ya nggak apa-apalah di sini nggak bisa balas, nanti kan ada balasannya. Semuanya itu akan ditampakkan. Ya. Bahkan di sana ada sebuah tempat namanya qantarah, yaitu sebuah tempat setelah melewati sirat, sebelum masuk ke dalam surga, maka di sana diadakan qisas. Diadakan apa? Qisas. Qisas semuanya yang pernah terjadi di dunia. Bahkan qisas-qisas terhadap para binatang. Ada hewan di dunia, kambing, ditanduk oleh sesama kambing. Di dunia nggak bisa balas, nanti di sana dikasih kesempatan balas. Cuma bedanya kalau urusan binatang sudah balas, sudah dua-duanya jadi tanah, udah mati, nggak ada lanjutannya. Kalau manusia seandainya seperti itu ya, aman kan seperti itu. Ternyata enggak, manusia itu ada balasannya. Semuanya dikisas. Di dunia nggak bisa balas, di sana diberi kesempatan untuk membalas. Mungkin dipukul, diberi kesempatan balas. Ada yang dibunuh, diberi kesempatan balas. Ya, akan ada tukar menukar. Orang yang dizalimi, dia itu akan membalasnya, atau yang menzalimi ini akan diminta kebaikannya diberikan kepada yang dizalimi. Sehingga ada istilah, yaitu orang yang apa? Muflis. Muflis pakai fa ya, bukan mukhlis. Muflis. Muflis yaitu orang yang bangkrut. Itu terjadi di hari kiamat. Siapa orang yang bangkrut? Ketika Nabi kita bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu ya orang yang udah nggak punya dinar dirham lagi, nggak punya apa-apa gitu. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi adalah bangkrut untuk urusan akhirat, yaitu orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan membawa pahala yang sangat banyak, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan pahala yang lainnya. Akan tetapi dia melakukan perbuatan zalim yang begitu banyak, sehingga orang-orang yang dizalimi minta pahala kepadanya. Kalau di sini urusannya itu bisa dengan uang, kan seperti itu. Bahkan orang harus masuk, bisa tidak masuk kalau ada. Bisa enggak? Dunia bisa ya, dunia. Kita bicara dunia mungkin bisa. Ya, bukan kita sedang menuduh mereka berbuat seperti itu, tapi ada kemungkinan bisa. Harusnya masuk, enggak jadi masuk. Kenapa? Ya ada uang gitu. Bisa jadi. Maaf ya, kita bukan sedang nuduh orang mereka tidak jujur, enggak. Cuma dari sisi kemungkinan yang semacam ini ada peluang kemungkinan ya. Ini urusan dunia, masih bisa. Yang harusnya masuk enggak masuk, yang enggak masuk malah masuk, itu bisa. Yang kalah jadi yang salah jadi menang, yang benar jadi kalah. Dunia bisa, kalau akhirat tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu sangat jeli, perhitungannya sangat teliti.
Kalau di sini urusannya mungkin bisa dengan uang. Misal saja, bolehlah saya nggak nuntut, yang penting ya diganti jumlah segini dunia mungkin bisa, dan itu pakai uang. Kalau di sana tidak berlaku lagi uang. Bagaimana caranya? Tukar menukar tadi pahala dan dosa. Pahala orang tersebut diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Yang ini sudah dikasih, ternyata datang lagi orang lain, dia juga nuntut lagi. Dulu orang ini pernah mengata-ngatai saya sampai saya sakit hati misal, minta lagi pahalanya. Yang lainnya lagi datang lagi, dulu orang ini pernah membunuh saya misal, ya, akan dilaporkan di sana, diminta lagi pahalanya sampai apa? Sampai pahalanya habis. Ternyata yang nuntut belum habis, yang nuntut masih banyak, maka yang terjadi dosa mereka diberikan kepada orang tersebut. Akhirnya pahalanya habis, bahkan dosanya menjadi banyak. Ya, maka ini juga termasuk hiburan bagi kita. Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu hak kita di dunia, maka kita ada harapan bahwasannya masih ada hari lain, yaitu hari akhir. Tidak ada yang bisa luput dari hari akhir. Kita nggak bisa membalas, tapi kita yakin nanti akan bisa membalasnya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, atau mungkin ada sebagian orang dia tidak bisa berbuat apa-apa, kemampuan tidak punya, kemudian akses untuk menyampaikan pendapatnya tidak ada, bahkan yang kebanyakannya mungkin memojokkannya. Masih ada harapan bagi dia, ada hiburan bagi dia. Kenapa? Masih ada hari akhir. Ada hari kiamat, nanti semuanya akan diperlihatkan, semuanya akan diberikan. Mana yang punya hak dia akan mendapatkan haknya, mana yang berbuat zalim dia akan merasakan perbuatan zalimnya. Ya, sehingga yang namanya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Maka ini merupakan faidah yang sangat besar, yaitu tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirati wa sawabiha. Merupakan hiburan bagi orang mukmin tatkala dia tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dia masih bisa berharap kenikmatan akhirat dan pahala yang akan didapatkan di akhirat. Karena yang namanya dunia itu bukan barometer bagi kita orang-orang yang beriman. Barometer kita itu bukan dunia. Dunia sedikit banyak itu sama sekali bukan ukuran. Sehingga ukurannya adalah apakah kita bisa bersyukur ketika mendapatkannya, dan apakah kita bisa bersabar ketika hal itu luput dari kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan faidah atau buah yang bisa dipetik dari beriman kepada hari akhir. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.